Renungan Minggu Advent kedua dari Monsinyur Hadi Sumarta. Saudari dan saudara, Injil pada Minggu Advent yang kedua ini, Markus memperkenalkan kepada kita tokoh Nabi Yohanes Pembaptis sebagai model seorang pribadi yang mempunyai sikap dasar hidup yang otentik. Yohanes Pembaptis tidak berbicara berbelit-belit, melainkan terus terang seperti apa adanya. Ia langsung menyampaikan apa yang dianggapnya sungguh baik dan benar. Ia tampil sebagai pewarta pertobatan yang dipercayai orang sebab ia mewartakan sabda Allah yang didengarkan dan juga dihayatinya sendiri. Ia memilih hidup di padang gurun. Yohanes Pemandi adalah teladan atau model pribadi orang yang jujur, jernih, dan terbuka hidupnya terhadap sabda Allah dan meneruskannya kepada sesama. Itulah makna hidup orang beriman yang otentik. Saudari dan saudara, Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun. Disitulah ia menerima dan mendengarkan sabda Allah secara murni. Dari sebab itu, ia mampu menerima dan mewartakan sabda Allah itu secara efektif. Mengapa? Karena pewartaan dan hidupnya adalah satu, tidak berbeda. Bukankah hambatan yang sering menghalangi hidup kita ialah perbedaan atau ketidakcocokan antara suara hati dan perbuatan hidup kita? Ada pertentangan di antara ajaran iman dan pelaksanaan hidup. Telah kita alami sendiri bahwa kata, pikiran, dan perbuatan kita kerap kali tidak sama dan bahkan seringkali bertentangan. Para nabi, termasuk Yohanes Pemandi, memberi pelajaran kepada kita untuk menghindari bahkan menghilangkan segala bentuk kepalsuan pribadi kita masing-masing, yaitu sikap dan perbuatan yang bermuka dua atau bertopeng. Ketidaksamaan antara yang tampak dan yang tidak tampak. Hati dalam diri kita yang tidak tampak tidak sama dengan apa yang kita lakukan secara tampak. Perlakuan dan perbuatan kita ternyata tidak selalu mencerminkan suara hati kita secara benar. Saudari dan saudara, itulah latar belakang makna Alkitabiah kehidupan di padang gurun di mana Yohanes Pemandi hidup dan berbuat. Dalam kitab suci, padang gurun selalu dipakai sebagai gambaran tempat di mana kita dapat menerima dan mendengarkan dengan lebih jelas dan murni suara Allah untuk menemukan jalan-jalan baru yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Padang gurun memang dapat memiliki dua arti yang berlainan, namun berkaitan satu sama lain. Sepintas lalu memberi kesan sebagai tanah tandus, liar, belantara, tak berpenduduk, panas, dan serba kering. Tetapi bagi pengertian dalam tradisi Ibrani dan Yahudi, padang gurun juga bermakna sebagai tempat suci di mana sabda Allah tidak terhalangi oleh apapun.
Allah yang didengarkan dan dihayati sabdanya sepenuhnya. Dengan demikian, kita dapat pergi ke padang gurun untuk mendengarkan sabda Allah secara bebas dan murni. Dalam padang gurun itulah para nabi dapat merasa berhadapan dengan Allah. Mereka dapat sungguh-sungguh merasa mampu mendengarkan dan memahami kehendak-Nya. Mereka dapat merasakan kebaikan, namun juga keprihatinannya, bahkan juga kekecewaan Allah, namun sekaligus selalu juga mengalami kasih dan belas kasihan Allah kepada segenap umat-Nya. Inilah arti rohani dari padang gurun. Saudari dan saudara, Yohanes Pembaptis adalah pewarta masa depan, masa harapan, Nabi Advent. Ia mewartakan dan mempersiapkan kedatangan Mesias yang diharapkan, yaitu Yesus Kristus yang bukan hanya untuk orang-orang sezamannya, tetapi juga untuk kita sekarang ini. Kita pun terpanggil juga untuk berperan seperti Yohanes Pembaptis untuk zaman kita sekarang ini. Artinya, sikap dan hidup kita harus merupakan kesaksian seperti Yohanes Pembaptis dalam hidupnya. Ia mewartakan adanya pengampunan dan keselamatan yang memang bukan dilaksanakannya sendiri, melainkan oleh Mesias. Kita dapat berbuat seperti Yohanes Pembaptis, yaitu ikut mewartakan adanya pengampunan dan keselamatan oleh Yesus Kristus. Tetapi untuk itu dibutuhkan persiapan. Persiapan itu ialah bersedia mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah, bersedia hidup di padang gurun. Artinya, mau dan bersedia mendengarkan sabda Allah secara sungguh-sungguh, yaitu tidak hidup palsu, tidak bermuka dua, dan mau hidup menurut ajaran Yesus seperti diajarkan dalam gereja Katolik. Hidup Kristiani secara utuh berarti suara hati dan perbuatan kita harus satu dan sama, bukan berlainan, apalagi saling bertentangan. Itulah pewartaan dan kesaksian pertobatan, pengampunan, persiapan untuk keselamatan otentik yang akan diberikan oleh Kristus penyelamat kita. Yohanes Pembaptis menegaskan, "Aku bukan Mesias. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Namun ia sadar akan tugas perutusannya. Kita pun diutus ke padang gurun, ikut menyiapkan kedatangan Yesus Mesias kepada semua orang. Padang gurun kita ialah diri kita sendiri, keluarga, dan lapangan atau medan karya kita. Kita mulai di padang gurun kecil, yaitu hidup dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu, kita harus mendengarkan Allah. Dalam kitab suci dan sakramen-sakramen, Allah menunjukkan arah perjalanan hidup kita untuk mendekati hati Yesus, yang kedatangannya sangat kita rindukan selama masa Advent ini. Amin.